Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Heboh Jokowi temui Anies, KPK tak terpengaruh, langsung singgung uang 560 miliar rupiah dan masa jabatan Anies. KPK akhirnya akui sedang kumpulkan bukti dugaan korupsi Formula E Gubernur Anies Baswedan. Ungkap ada skenario jahat, Arief Poyuwono sebut belang Anies Baswedan ketahuan di Formula E. Sindir Anies Baswedan, PSI, kalau motor GP perlu pawang hujan. Nah, kalau Formula E butuh pawang anggaran. Sirkuit habis dikunjungi Jokowi, KPK pastikan dalami dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta. Pojok1.id. Heboh Jokowi temui Anies, KPK tak terpengaruh, langsung singgung uang 560 miliar rupiah dan masa jabatan Anies. Usai heboh Jokowi menemui Anies Baswedan di sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara, KPK memberikan kabar terbaru penyelidikan kasus Formula E. KPK tak terpengaruh perihal masa jabatan Anies Baswedan yang akan berakhir Oktober 2022 ini. KPK membawa-bawa hal itu saat menyampaikan perkembangan penyelidikan dugaan korupsi di balik penyelenggaraan ajang balap Formula E Jakarta. Kabar terbaru disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengenai pengusutan perkara Formula E ini. Alexander menyebutkan bila penyelidik KPK masih mendalami berbagai informasi terkait Formula E. Salah satu hal yang ditelusuri yaitu perihal penyelenggaraan Formula E di negara lain. Sejauh ini proses penyelidikan terus berjalan dan kita masih mencari informasi misal menyangkut bagaimana penyelenggaraan Formula E di negara lain, kata Alexander di kantornya, Selasa 26 April. Apakah ada semacam komitmen fee dan lain sebagainya? Kami juga sedang mengupayakan untuk meminta keterangan dari pihak yang meminta transfer dana dari Pemprov DKI, ucapnya lagi. Urusan komitmen fee memang menjadi salah satu fokus penyelidikan KPK. Setidaknya disebutkan sudah ada kucuran dana dari Pemprov DKI sebesar 560 miliar rupiah. Alex mengatakan bila pihak Jakpro selaku penyelenggara Formula E Jakarta masih diperlukan keterangannya. Tentu nanti kami akan dalami terus termasuk dari Jakpro selaku penyelenggara. Bagaimana penyelenggaraan, perkembangan dari rencana penyelenggaraan Formula E itu, katanya. Bagaimana kajiannya, misalnya apakah dari hasil studi kelayakan itu memang proyek atau kegiatan event layak atau menguntungkan dari sisi bisnis? Kan ini bisnis kan, ucap Alexander. Dari Kemendagri juga sudah menyebutkan bahwa anggaran Pemda tidak boleh digunakan untuk event yang tujuannya bisnis. Jadi penyelenggaraan harus B2B, jadi tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD, jelasnya. Nah, itu sudah ada sebetulnya informasi yang dari Pemda, dari Kemendagri ketika diminta masukan oleh Pemprov DKI, imbu Alexander. Alex juga menyoroti pencairan biaya komitmen untuk Formula E yang berjangka 3 tahun. Kita lihat semua dari berbagai aspek tersebut. Yang jelas saat ini sudah dilakukan pembayaran 560 miliar rupiah untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan, 2022, 2023, dan 2024. Dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Kan nanti gubernur DKI saat ini berakhir September apa November ya, tahun 2022, ucap Alexander. Ada ketentuan bahwa seorang pejabat itu tidak boleh mengikat suatu kontrak yang memakai anggaran yang melewati pemerintahan yang bersangkutan. Ada ketentuan seperti itu, jelasnya. Tentu nanti yang akan kami dalami dengan meminta keterangan ahli bagaimana terkait kerugian negaranya, apakah sudah terjadi kerugian negara, paparnya. Alex masih meraba-raba perihal kasus ini, namun setidaknya disebutkan olehnya tentang bentuk pertanggungjawaban yang akan ditelusuri oleh penyelidik KPK. Karena sifatnya masih uang muka, biaya yang dibayar di muka, dan ini masih tercatat sebagai asetnya, tercatat sebagai aset di dalam laporan keuangan Pemprov DKI, belum masuk biaya, jelasnya. Bagaimana nanti pembiayaannya, kita lihat. Nanti penyelenggara bulan Juni mungkin dia mau fiksasi atau dihapuskan sepertiga dari biayanya, karena biaya itu kan untuk 3 tahun, kata Alexander lagi. Nah, bagaimana nanti bentuk pertanggungjawabannya? Nanti akan kita lihat bagaimana Dinas Olahraga itu mempertanggungjawabkan pembayaran yang dia lakukan itu, termasuk mekanisme pembiayaannya bagaimana, jelasnya.
Karena apa? Itu uang keluar dari kas daerah, bukan keluar dari Jakpro. Nah, ini masih kami dalami dalam proses penyelidikan. Jadi masih banyak informasi yang perlu kita gali lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran dan penyelenggaraan dari Formula E sendiri, sambungnya. Diketahui bila Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 sesuai aturan masa jabatan 5 tahun, maka seharusnya Anies akan purna tugas pada 16 Oktober 2022. KPK akhirnya akui sedang kumpulkan bukti dugaan korupsi Formula E Gubernur Anies Baswedan. KPK buka suara mengakui sedang mengumpulkan bukti penyelidikan dugaan korupsi dalam rencana penyelenggaraan Formula E di Jakarta era Gubernur Anies Baswedan. Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Irjen Karyoto mengungkapkan pihaknya tengah mengumpulkan bukti dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Hal itu untuk memastikan apakah ada praktek korupsi dalam proyek ambisius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut. Masalah Formula E ini, kalau pakem saya tidak mau bicara. Tetapi karena sudah banyak beredar di media, pada prinsipnya memang kami sedang melakukan penyelidikan, kata Karyoto di gedung KPK Jakarta Selatan Rabu 10 April. Menurut perwira Polri pangkat bintang 2 itu, pihaknya masih menjaring seluruh informasi dari berbagai pihak. Nantinya KPK akan menyusun informasi dan bukti yang ada menjadi sebuah kerangka penyelidikan. Misalnya sebuah proyek pengadaan atau proyek inisiasi itu kami urut dari kronologisnya dan prinsipnya, biarkan kami melakukan pekerjaan, jelas dia. Irjen Karyoto meminta masyarakat bersabar. Dia berjanji akan memberikan informasi apabila ada perkembangan. Pada saatnya pasti akan kami sampaikan kepada masyarakat, jelas Irjen Karyoto yang merupakan ex-Kapolda DIY itu. Ungkap ada skenario jahat, Arief Poyono sebut belang Anies Baswedan ketahuan di Formula E. Politikus Partai Gerindra Arief Poyono menyebut ada skenario jahat, kong kali kong, dan belang Gubernur Anies Baswedan ketahuan di rencana gelaran Formula E. Politikus Partai Gerindra Arief Poyono menilai sikap diam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal dugaan korupsi pada proyek Formula E merupakan hal wajar. Saat ini KPK tengah menyelidiki dugaan rasuah pada rencana Pemprov DKI menggelar Formula E pada 2002 nanti. Menurut Arief, penyelidikan KPK itu mengindikasikan saat ini salah satu kaki Anies sudah berpijak pada kasus dugaan korupsi. Bagaimana enggak jadi pendiam? Belangnya ketahuan dan bukti-bukti sangat kuat bisa menyeret Anies ke pengadilan tipikor dalam skandal kasus Formula E, kata Arief melalui layanan pesan Rabu 10 April. Mantan pramugara maskapai BUMN itu menyatakan ada beberapa hal yang membuat Anies sulit berkelit dari skandal Formula E. Pertama, kata Arief, sudah ada bukti kerugian negara pada rencana Pemprov DKI menggelar balapan mobil listrik itu. Menurutnya bukti itu terlihat sangat jelas pada surat kuasa dari Anies Baswedan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta yang berisi permohonan pinjam uang 560 miliar rupiah ke Bank DKI. Uang itu diklaim untuk pembayaran komitmen fee kepada penyelenggara Formula E. Namun Arief menganggap uang yang ditransfer ke pihak lain itu sudah menjadi kerugian negara. Instruksi Gubernur DKI tentang dukungan Formula E dan surat kuasa dari Anies Baswedan tentang peminjaman uang ke Bank DKI dinilai sebagai bukti kong kali kong. Sudah amblas akibat batal penyelenggaraan Formula E yang katanya tidak bisa ditarik kembali. Padahal pembatalan akibat force majeure atau kondisi di luar kemampuan seseorang yang diakibatkan COVID-19, kata dia. Selain itu, Arief menunjuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menunjukkan rencana DKI Jakarta menjadi tuan rumah Formula E sangat merugikan negara. Oleh karena itu, Arief menduga mutasi terhadap seorang pejabat perwakilan BPK DKI ke daerah lain tak terlepas dari pat-gulipat di balik kisruh Formula E. Kepala BPK DKI Jakarta yang mengaudit dipindahkan atas dasar skenario jahat kong kali kong untuk menghilangkan jejak kerugian negara akibat Formula E, kata Arief. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu juga membeber bukti lain keterlibatan Anies dalam skandal Formula E. Arief menyinggung instruksi Gubernur nomor 77 tahun 2019 tentang dukungan dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2020. Nah, jadi diam 1000 bahasa deh Pak Gubernur. Tinggal sekarang Pak Wagub Riza Patria yang nggak tahu apa-apa jadi pasang badan, jelas dia.
Oleh karena itu, Arief pun berharap partai-partai politik yang memiliki kader di DPRD DKI mencecar Anies. Instruksi Gubernur DKI tentang dukungan Formula E dan surat kuasa dari Anies Baswedan tentang peminjaman uang ke Bank DKI dinilai sebagai bukti kong kali kong. Sindir Anies Baswedan, PSI, kalau motor GP perlu pawang hujan, nah kalau Formula E butuh pawang anggaran. Juru bicara atau jubir DPP Sigit Widodo Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengatakan bahwa Formula E butuh pawang. Tetapi pawang yang dibutuhkan gagasan Anies itu bukan pawang hujan seperti perhelatan motor GP di Mandalika, Lombok. Kalau motor GP perlu pawang hujan, Formula E perlu pawang anggaran, kata Sigit dalam keterangannya Senin 21 Maret. Menurut Sigit, pawang tersebut bukan untuk mengusir hujan, melainkan mengusir tuyul-tuyul yang memakan uang rakyat. Warga Jakarta perlu pawang anggaran untuk mengusir tuyul-tuyul yang mengganggu uang rakyat, ucapnya. Sebelumnya, hujan lebat melanda sirkuit Mandalika hingga terpaksa untuk menunda start MotoGP Mandalika. Hal itu membuat pawang hujan bereaksi di sirkuit. Aksi pawang hujan bernama lengkap Rara Isti Wulandari ini sontak menjadi sorotan dunia. Wanita yang akrab disapa Mbak Rara itu langsung beraksi keliling sirkuit Mandalika saat hujan deras melanda. Cuplikan video pawang hujan berkeliling sirkuit untuk mengusir hujan itu langsung viral. Bahkan akun Twitter resmi MotoGP pun ikut takjub dan mengunggah momen itu. Sirkuit habis dikunjungi Jokowi, KPK pastikan dalami dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan masih terus melakukan penyelidikan terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta. Terbaru, KPK saat ini menelusuri berbagai hal untuk memastikan apakah ada dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Formula E atau tidak. Itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Kavlim 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa 26 April. Sejauh ini proses penyelidikan masih terus berjalan, ujar Alek. Saat ini, kata Alek, lembaga anti rasuah itu masih mengumpulkan berbagai informasi terkait balap mobil listrik itu. Di antaranya terkait bagaimana penyelenggaraan Formula E di negara lain, apakah ada semacam komitmen fee, dan sebagainya. Alek juga memastikan bahwa KPK akan mendalami perkembangan dari rencana penyelenggaraan Formula E, termasuk kajian dan hasil studi kelayakan dari kegiatan tersebut. Karena memang sejak awal Formula E bertujuan untuk bisnis, maka jelas tidak bisa dibiayai dengan menggunakan anggaran APBD. Namun yang jelas, sambungnya, memang telah dilakukan pembayaran sebesar 560 miliar rupiah untuk penyelenggaraan Formula E selama 3 tahun ke depan, yakni 2022, 2023, 2024. Dan itu melalui periode gubernur saat ini. Kan gubernur DKI saat ini berakhir September atau November ya, tahun 2022 jelasnya. Menurut Alek, terdapat ketentuan bahwa seorang pejabat tidak boleh mengikat suatu kontrak yang menggunakan anggaran melewati masa pemerintahannya. Karena itu pihaknya akan mendalami hal tersebut dengan meminta keterangan ahli. KPK imbuhnya juga akan mendalami terkait pertanggungjawaban dari Dinas Olahraga terkait pembayaran yang dilakukan, termasuk mekanisme pembiayaannya. Jadi masih banyak informasi yang perlu kita gali lebih lanjut terkait mekanisme pembayaran dan penyelenggaraan dari Formula E sendiri, tandas Alexander Marwata.